ada berita mengejutkan nih guys. DRL katanya nih ada pengakuan dari laki-laki ya, bahwa latar belakangnya dia itu tidak seperti apa yang kita lihat gitu. Dia katanya pernah booking ani-ani, lalu apalagi tuh, pokoknya banyak lah gitu ya, dengan lalu mengoplos obat-obatan, menjelekkan tentang satu produk dan sebagainya. Pokoknya banyak hal-hal yang jelek di dalam diri DRL katanya guys, menurut pengakuan laki-laki tersebut. Saya nggak ngerti nih tujuannya apa, dan karena didampingi oleh Doktiv. Nah, Doktiv ini perannya apa ya? Aku bingung jadinya nih. Kok bisa sebegitunya gitu mengeluarkan saksi gitu dengan didampingi oleh Doktiv? Saya jadi nggak habis pikir gitu loh. Padahal sebetulnya biarkan aja dia ini, nggak usah pakai ada pendampingan dari Doktiv kalau menurut saya nih gitu ya. Tapi oke lah, terserah lah. Yang penting mungkin ini saksi berkuar-kuar seperti ini, dia begitu pedenya ya, kita nggak tahu ya benar-benar ada latar belakangnya apa nih, kok bisa sampai dia bersaksi gitu dalam hal latar belakangnya DRL nih gitu loh. Nah, secara psikologis nih ya kan, kalau bisa aja orang tersebut juga pernah mungkin rasa sakit hati atau sesuatu yang tidak dikabulkan oleh DRL dan sebagainya, yang akhirnya dia berbalik 180 derajat, yang dulunya ikut bekerja sama DRL sekarang tidak gitu ya. Nah, sekarang kok bisa sampai membuka semua rahasia yang ada di dalam diri DRL dan keluarganya dan sebagainya. Ya nggak sih guys? Karena kalau orang berani speak up, itu tandanya ada sesuatu di dalam diri dia secara psikologis ya, tidak terpuaskan, dan ada juga merasa, mohon maaf, dendam pribadi, seperti itu ya guys. Atau ada tendensi pemberian uang atau apapun lah itu, atau iming-iming uang dan sebagainya. Nah gitu ya guys. Tapi kebenarannya seperti apa ya kan, kita harus tahu dulu dan kita selidiki. Kalau bisa libatkan polisi guys. Jadi kita harus tahu dulu nih masalahnya apa. Nah, kalau misalkan dia tidak disertakan tentang bukti, kalau cuma ngomong tuh gampang guys gitu loh. Dia harus membuktikan, misalkan nih DRL membooking cewek, nah itu harus ketahuan tuh. Nah, jam berapa, di mana, orangnya siapa, buktinya mana, si pengakuan dari cewek itu harus ada kebenarannya dan sebagainya, dan ceweknya pun juga harus dipanggil tuh, bukan cuma sepihak guys. Ini saya dari kajian psikologis forensik ya guys. Artinya pada saat dia melihat atau mengasesmen orang gitu, dia harus tahu dulu, jangan cuma asal ngomong. Kalau asal ngomong aja itu belum tentu terbukti kebenarannya guys, dan itu bukan merupakan dari saksi gitu. Itu hanya untuk menjelekkan semata saja. Oke, saya sih bakal speak up gitu. Mau kalian bilang gue ABCD, terserah pansos apapun itu, I don't fucking care. Di sini saya menyuarakan Kaniki, benar-benar saya support Kaniki supaya cepat keluar gitu loh. Karena saya tahu ini tuh adalah sebuah jebakan gitu loh, sebuah jebakan. Bener gak? Padahal kalau kalian buka deh mata kalian, sebenarnya Kaniki tuh adalah niat baik untuk ngasih tahu ke masyarakat yang pecinta skincare biar tidak dibodohi. Tapi feedbacknya malah apa? Malah menjebak Kaniki, malah seolah-olah ingin membayar Kaniki untuk menutupi dengan pakai uang. Tapi ujungnya itu disalahgunakan gitu loh, untuk dijadikan bahan untuk melaporkan Kaniki. Di situ pun udah kelihatan gitu loh siapa yang jahat sesungguhnya. Tapi keren loh, sekarang Bapak Prabowo yang terhormat ikut speak up, ikut berbicara. Ya, saya mendoakan semoga semuanya cepat selesai. Dan yang kejadian kemarin, Kaniki kayak tidak boleh dikasih ruang untuk speak up di wartawan. Itu maksudnya tuh apa gitu loh? Di balik itu apa? Kaniki nggak boleh speak up atau gimana gitu loh? Padahal saya mau kalian bilang saya ABCD, mau Kaniki di luar sana di mata kalian Kaniki seperti apa, bodoh amat. Yang penting saya tahu Kaniki ada wanita Amazon, Kaniki ada wanita kuat, wanita yang berani speak up demi kebenaran gitu loh. Jadi tolong teruntuk kalian, buka mata kalian ya. Teruntuk juga pelapor, tolong jangan memperlambat permasalahan ini gitu loh. Karena ini Kaniki sudah membuang-buang waktu. Oke, Kaniki mengikuti SOP peraturan yang ada di permasalahan ini ya. Pokoknya saya sendiri, saya bakal tetap mendukung Kaniki, tetap support, tetap mendoakan semoga cepat keluar gitu ya. Jadi saya tahu semua ini adalah hanya jebakan Batman. Tapi ingat, ketika Kaniki sudah keluar, siap-siap saja. Karena Kaniki bukan orang bodoh gitu loh. Mungkin Kaniki sekarang berusaha sabar, berusaha tenang gitu loh. Karena sebenarnya gini loh, berantem yang cantik, berantem yang elegan itu bukan hanya sekedar berantem ABCD sampai enggak. Main cantik, pakai otak ya. Berantem yang sesungguhnya itu adalah pakai otak, bukan pakai emosi ya. Sekian dan terima kasih. Prabowo telah menetapkan pembongkar kasus kejahatan bisa bebas bersyarat. Dan publik pun dikejutkan
kasus pemerasan yang tadinya disangkakan kepada Nikita Mirzani tiba-tiba dirubah oleh tim RG menjadi kasus pencemaran nama baik. Apakah ini sebuah kebetulan atau memang ada hal lain? Kebenaran akan selalu menemukan jalannya, meskipun banyak yang ingin menutupinya dengan berbagai cara. Dari kemarin banyak yang DM gue soal emaknya Dr. Grey. Itu gue udah tau lama coy. Emaknya itu, kalau nggak salah gue dulu sempat ngasih tahu siapa ya, Mail apa ya kalau nggak salah. Udah lama gue tahu itu. Cuma yang gue kaget setelah dilihat highlightnya ngeri ya. Tombol on off banyak banget. Nah, kita masuk ke segmen baru guys. Baik lagi bersama saya tentunya Oke Kevin. Nah, ini ada lagi cari uang 100 miliar ya. Seneng-seneng dulu biar nggak tegang di persidangan besok. Katanya gitu guys. Ini ada video seperti apa dari Dr. Reza Gladys tentunya ya. Nah, terkait kasusnya Nikita Mirzani ya. Nah, ini kita lihat beritanya seperti apa guys. Aku pakai banget hari ini buat Ada bekas suntikan yang mantap ya. Ada bekas suntikan. Mana bekas suntikan sayang ini? Tanda lahir sayang ya. Ini tanda lahir ya. Bekas suntikan di mana? Tuh, rumah 80 miliar, hartanya kekayaannya 20 miliar. Pas banget buat bayar ganti rugi katanya guys. 3, 2, 1. Waduh. Elvi nggak sengaja buka kartu SS ya. Elvi keceplosan, aku kira Elvi Sukaisi, namanya sama ya. Inilah momen saat Elvi kebablasan ngomong seperti itu di depan publik tanpa ia sadari ia membuka kartu bosnya sendiri, yaitu Sheila Saukia di depan publik. Buah huru-hara ya kan, jadi omset naik, bukan viewers naik. Waduh, dia sendiri siapa ya? Sebenarnya Nikita Mirzani sudah pernah berkomentar di video saya jauh sebelum dia ditahan ya. Dan saya tidak pernah mau menaikkan komentarnya atau mau menunjukkan kepada publik bahwasannya saya dikomentari oleh Nikita Mirzani. Enggak kayak gitu konsepnya. Nah, kemarin itu juga akun Nikita Mirzani ini berkomentar di video saya yang ini dengan mengatakan ya, komentarnya seperti itu. Dan ini saya tahu, ini adminnya, admin dari Nikita Mirzani ini sendiri yang berkomentar. Dan lalu kemudian hari ini berkomentar lagi, dibayar berapa mas? Ternyata benar ya seperti yang diomongin oleh netizen ya di sosial media itu. Nggak NM-nya, nggak bala-bala, nggak para pengikut fanatiknya, itu selalu menilai segala sesuatunya itu dibayarlah, bujerlah, apalah. Karena memang adminnya sendiri kelakuannya seperti ini. Sekarang gini, kalau misalnya saya tanya balik lagi ya kepada yang berkomentar dengan menggunakan akun Nikita Mirzani ini, kira-kira orang-orang yang mendukung NM itu dibayar apa enggak? Kalau misalnya dibayar, saya mau daftar. Saya mau daftar untuk mendukung Nikita Mirzani, tetapi untuk kasus yang lain. Contoh kasusnya Pak Del. Saya akan dukung Nikita Mirzani membela Loli sebagai korban. Saya akan dukung, tapi dengan satu syarat, saya dibayar. Tapi kalau misalnya nggak dibayar, ya saya nggak mau. Waduh, berarti beliau lebih memihak, sepertinya lebih memihak Presiden Prabowo Subianto ya. Nah, menurut aku sih, aku terkait Nikita Mirzani ataupun Dr. Reza Gladys, karena dua-duanya salah ya. Di sini Nikita Mirzani juga mau disuap ya. Nah, di Dr. Reza Gladys juga ya, produknya kenapa dia harus memberikan uang sebesar itu ke ini untuk tutup mulut, kan berarti produknya ada apa-apanya gitu guys. Ini ada berita apa lagi nih, kritik pembebasan Nikita Mirzani katanya gitu guys. Merespon surat Nikita Mirzani, jika yang bersangkutan tidak bersalah, bebaskan. Namun jika terbukti bersalah, hukum seberat-beratnya. Tuh, lihat guys ya. Nah, ini kita lihat apa lagi nih. Apa nih ya?
100M, 100M. Detik-detik Reza Gladys dibikin panik netizen. Reza Gladys live jualan salvo komen netizen kan. Detik-detik diriku terblokir. Ibu bawa pulang 1 jelly daily moisturizer. Jelly bukan sembarang jelly. Jelly Habis ya. iya koret. Iya koret. Dong ya. Sayang mantap ya. Oke. Udah sekarang kita pindah. Masih saya pulang. Jadi kasihan lah Pak ya. Mau bebas atau enggak? Kasihan saya lihat Bapak. Mending sekarang Bapak undur diri aja dah jadi pengacaranya Nikita Mirzani. Nah, karena kebebasan untuk Nikita Mirzani ini tidak ada, sangat tipis Pak. Tipis setipis tisu ya Pak. Waduh. Nah, ini ternyata klinik SS lumayan mewah tapi tutup guys ya. Emang dia punya klinik ya, bukan cuma produk skincare-nya doang. Oh, ini mah skincare-nya guys. Itu saya skincare buat klinik. Auranya cocok nih mereka berdua. Nikah aja kelen plus emot ketawa. Dari Bobby Anggara Sitompul. Astagfirullahaladzim. Ini istri orang loh Bobby. Istri orang, dia punya suami, dia punya anak. Bagaimana ceritanya di sosial media Anda berkomentar mengatakan saya agar menikah dengan istri orang karena auranya cocok. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bobby. Jadi laki kok lemes banget. Padahal kamu juga suami orang loh. Kok bisa-bisanya menyarankan orang lain untuk menikah dengan istri dari seorang suami? Ini Miss Gosip punya suami loh. Bagaimana ceritanya nanti kalau suaminya lihat komentar ini? Apa nggak berantem kamu sama suaminya? Oke lah kalau misalnya si Miss Gosip ini tadi masih gadis, nggak apa-apa. Ini dia istri loh, istri seorang ibu. Dia punya suami. Bisa-bisanya kamu berkomentar seperti ini. Kecuali tadi misalnya nih ya, misalnya posisi Miss Gosip ini misalnya itu dia janda gitu. Saya malah lebih menyarankan kamu yang berjodoh sama dia. Itu pun kalau misalnya kamu juga posisinya sedang tidak jadi suami orang. Kau lebih cocok sama Miss Gosip. Chemistry-nya dapat. Kau sih paling UMKM, dia paling jago dalam berjualan di TikTok Shop. Apalagi yang kurang? Mantep. Intinya mah gak mau karena jelek gendut gitu ya. Coba kalau cantik dia juga mau gitu ya. Waduh. Yang merasa terzolimi malah kelihatan bermain narasi. Mengaku ditekan, ternyata yang lebih dulu memberi. Yang merasa diintimidasi malah menyiapkan rekaman, dan yang merasa dizalimi justru terlihat sedang bermain narasi. Pertanyaannya sekarang, apakah ini benar soal keadilan? Atau hanya akting yang gagal menutupi kepanikan? Gak usah minta-minta dokter O, dokter S diperiksa kalau bisa dari saksi jadi tersangka. Gak usah sosokan minta tolong. Tuh, geger dokter Reza Gladys minta gelar perkara khusus. Minta tolong untuk gelar perkara khusus, gak usah. Waduh, menurut aku ya produknya dokter Reza Gladys sepertinya ada bermasalah. Makanya dia mau menutupi kasusnya itu ya, produknya itu dengan menutup mulutnya Nikita Mirzani ya. Dan Nikita Mirzani juga mau gitu ya, asalkan dikasih uang. Nah itu kan permasalahannya kan di situ gitu ya. Seharusnya ada juga Nikita Mirzani jangan mau gitu ya. Kalau dia emang benar apa yang dia katakan, bilangnya saya menyelamatkan wajah, tapi dia kok mau gitu ya diberikan uang segitu ya. Kalau dia emang mau menyelamatkan sih, mau dikasih berapapun ya, mau berapa triliun pun misalnya gitu ya, dia pasti nggak akan mau gitu ya, dan dia akan tetap memperjuangkan dan menyuarakan kalau itu produknya produk abal-abal gitu. Harusnya sih seperti itu. Tapi kan di sini Nikita Mirzani seperti ya mau aja disuap gitu, asal dikasih seberapa gitu guys. Menurut pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.